Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Guru, saya mewakili pertanyaan dari Bu Iis ya. Di sini pertanyaannya yaitu, bolehkah menjual tanah yang sudah dihibahkan dan belum menjadi warisan? Itu saja Guru. Baik. Ya, pertama di Quran surat keempat juz keempat apa kelima, takut salah, juz kelima kayaknya insyaallah. Ya, di Quran surat keempat, betul, juz kelima ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai sekalian orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kamu sekalian memakan amwalakum terhadap harta kamu, bainakum di antara kamu bil batil, dengan cara yang curang, dengan cara batil, kecuali dengan adanya tijarah, perniagaan, transaksi antara diminkum, yang saling meridhoi antara kamu dengan lawan transaksi kamu. Jadi dari ayat ini, pertama, kalau tanah hibah itu dijual tadi ya. Nah, ini gimana tadi pertanyaannya? Tanah hibah. Jadi menjual tanah yang Ya. Jadi kalau tanah sudah dihibahkan, berarti sudah dihadiahkan, sudah diberikan. Ya, sudah diberikan. Kemudian belum menjadi warisan terus dijual gitu. ya, kalau sudah dihibahkan, maka untuk yang menerima hibah, persoalannya itu belum jadi warisan tapi sudah dihibahkan dan udah ada ijab qabul, boleh untuk menjualnya, gitu kan? Nah, kemudian ini yang sudah dihibahkan dan dihibahkan tadi ada lagi kalau nggak salah, gimana kalau diambil lagi, gitu kan? Berarti belum nggak jadi dijual, diambil lagi boleh kalau yang mengambilnya memang orang tuanya. Ya, jadi ini mohon maaf, Abi contohkan, Abi punya tanah, Abi hibahkan, belum bicara warisan nih, karena belum ada yang meninggal. Warisan itu terjadi apabila udah ada yang wafat, maka disebutnya warisan, gitu ya. Udah pernah kita bahas. Abi hibahkan ke anak, nih udah buat kamu sekian ratus meter, buat kamu 100 meter, sekian ratus meter, dan dihibahkan tuh. Berarti orang tua udah menghibahkan ke anak. Nah, lantas itu kalau setelah dihibahkan, udah kan di mana-mana orang hibah udah ada ijab qabul, serah terima. Nih Bapak Bagia, ya Bapak Haji ngomong nih sama si Malin, ya biar paham dah. Malin, kata Bapak nih tanah yang belah sono tolong tok jangan lu jual ya. Mengapa Pak? Itu tanah orang. Ya jangan, tanah orang. Nah kalau yang ini nih tanah Bapak lu, kata Bapak nih, tuh 200 meter ambil buat lu. Pak, oh no, yang abang pada lu jangan pakai bikin abang lu, nih gue hibah ke lu. Tuh kata Bapak Jajab tuh. Baik Pak, kalau gitu saya terima. Ternyata belum sempat sampai digunain, nih Bapak ngambil lagi. Itu intil Malin, kalau Bapak ambil lagi jangan pakai ngatain tuh Bapak boros ikutan. Lihat gitu, jangan pakai Bapak gua udah diludahin pakai ditelan lagi. Jangan. Kalau itu terjadi sama Bapak kita, sama Mak kita, nggak masalah, udah biarin.
kalau itu sama orang tua kita. Paham ya? Begitu Malin ya? Itu. Ya, jadi terus gimana? Begitu dihibahin, emang Malin berpikir rada cepet kan gitu. Waduh, daripada ntar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan, gitu kan? Sama Malin itu dijual. Misalkan, itu sah duitnya diambil, udah diserahin. Belum sempat kejual, bapaknya ngambil lagi. Gitu. Udah jangan menceritain ke kampung sekepulau, jangan. Bapak gua, lu udah ditelan lagi, jangan. Udah orang tua bebas, nggak apa-apa. Kalau tuh orang tua yang memang kejadian begitu, maka nggak dosa. Kalau memang tuh bapak dan emak kita. Akan tetapi kalau itu orang lain, maka tidak bisa. Sesuatu yang sudah dihibahkan berarti udah ijab kabul, udah saling meridoi, udah serah terima. Maka di saat dia ngambil dengan seperti tadi, seperti antara layaknya orang tua ke anak, maka berdosa dia, itu ngambil hak orang. Jelas tuh? Jelas ya? Ya, jadi kalau misalkan tuh memang bapak kita yang ngambil lagi, jangan pakai marah kita bocah. Kita kalau nggak ada dia, nggak mungkin ada di dunia. Iya, itu timbang baru segitu. Mohon maaf, kalau perlu buat pengabdian kita, orang tua kita, nyawa kita berikan. Tuh, yang namanya birrul walidain. Tapi kalau sama orang lain, nggak bisa. Kalau udah ijab kabul, antara diminkum saling meridoi, lantas diambil lagi, nggak bisa seperti itu. Jelas nih, ya. Makanya hal-hal yang seperti ini dianjurkan untuk segera ada saksi dan ditulis secara hitam di atas putih.